Assalamualaikum sahabat Suntono Belajar Baik. Di kesempatan kali ini, di video yang akan kita bagikan kepada teman-teman semua dan saudaraku semua, kali ini sangat penting ya teman-teman, buat mengatasi asam lambung ya, gut anxiety, psikomatis ya. Jadi asam lambung ini ada rahasianya teman-teman. Rahasianya buat sembuh itu gimana, ada caranya ya. Oke, sebelum ke videonya, tolong bantu sedekahnya ya teman-teman, dengan cara subscribe, hidupkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Suntono Belajar Baik, dan di like ya teman-teman. Bila perlu teman-teman ini di share ya ke WA atau Facebook atau Instagram, supaya teman-teman tuh yang lain tahu ya. Dengan cara itu juga teman-teman mendapatkan pahala ya dengan menge-share ini, karena ini penting banget ya buat penderita asam lambung teman-teman. Dan rahasia ini mungkin nanti teman-teman akan sedikit tahu ya rahasianya, supaya teman-teman itu tidak mudah panikan ya, supaya cepat sekali buat proses penyembuhannya. Para subscriberku, saya ucapkan beribu-ribu ya terima kasih. Penonton channel Suntono Belajar Baik, saya ucapkan juga terima kasih sekali. Mudah-mudahan keluarga Anda semua sehat-sehat selalu, dimudahkan rezekinya ya, dilancarkan usahanya maupun pekerjaannya dan dagangannya. Yang lagi sakit cepat-cepat sembuh ya, sembuh, semangat, bisa beraktivitas seperti kemarin-kemarinnya lagi teman-teman. Nah ini ya teman-teman, jadi rahasia asam lambung itu mudah sekali ya, buat sembuhnya itu emang ada rahasianya ya teman-teman. Salah satunya ya teman-teman, teman-teman itu jangan takut ya, jangan takut tentang penyakit kita ini. Jadi semakin kita tidak takut, itu cepat sekali buat proses penyembuhannya teman-teman. Kalau teman-teman masih merasa takut, itu lama ya, buat sembuhnya itu lama. Jadi teman-teman harus bisa ya menyingkirkan perasaan takut, itu harus bisa. Kita pasrah saja ya, pasrah. Kalau ini emang ujian atau teguran ya kita terima ya dengan ikhlas teman-teman, walaupun pahit ya. Nah itu intinya teman-teman, teman-teman tuh harus tidak takut ya. Yang pertama tidak takut, yang kedua itu teman-teman tidak boleh cemas ya teman-teman. Cemas itu kita selalu memikirkan ya, kecemasan kita itu yang berlebihan, malah gas asam lambung ini sering naik teman-teman, perlahan-lahan sedikit-sedikit ya, tapi naik terus karena kita tuh cemas tadi teman-teman. Kalau bisa teman-teman itu harus menghilangkan rasa cemas tadi ya. Gimana caranya? Dilawan, coba rasa cemasnya itu dilawan, dihilangkan. Itu yang kedua teman-teman. Yang pertama tadi kan takut, yang kedua itu cemas. Cemas tuh nanti takutnya nggak sembuh, nggak bisa makan apa-apa, nggak bisa makan ini itu tidak ya, tidak akan terjadi. Nanti kalau udah sembuh itu berani lagi ya teman-teman, apapun itu makanannya ya. Kayak kita itu belimbing yang kecil-kecil itu ya, yang asam sekali itu berani ya sekarang. Jadi rahasia asam lambung tuh harus benar-benar teman-teman tuh tahu caranya ya. Tadi pertama takut, cemas, dan ketiga itu panikan
mudah panikan ya teman-teman. Teman-teman tuh kalau bisa paniknya itu kita olah ya, kita olah terus otak-atik. Kalau kita panik itu harus kita tuh banyakin istighfar ya teman-teman. Istighfar, kita pikiran kita tuh kita relaksasi ya, slow. Nah, kita slow, kita turunkan lagi. Apa yang pikiran terlalu berat itu kita turunkan lagi teman-teman, beban itu ya. Sedangkan kita pikir terus juga nggak bisa apa yang kita tuju ya. Jadi kita tuh kita turunkan, yang penting ikuti saja ya, seperti berjalannya air mengalir itu teman-teman. Nah seperti itu. Kalau emang rezeki udah berhenti di diri kita itu ya tetap kita tuh mendapatkan rezeki ya. Yang penting intinya berusaha teman-teman. Jadi tidak usah terlalu berpikiran yang terlalu dalam ya teman-teman. Itu kita olah juga ya, kita olah, kita harus bisa menerima teman-teman, menerima seberapa kita dapat ya, itulah rezeki kita ya teman-teman. Jadi intinya nggak boleh cemas ya teman-teman. Cemas, panik itu harus dihilangkan kalau bisa teman-teman. Kalau teman-teman udah bisa menghilangkan rasa panik, cemas, takut tadi, itu udah 70% ya. 70% sembuh teman-teman. Dan ini mengenai pola makannya ya, pola makan. Kalau pas kita proses penyembuhan itu dijaga dulu teman-teman. Pola makan kita jaga ya, benar-benar kita jaga. Jadi tidak sembarangan kita makan ya. Itu waktu proses pemulihan teman-teman. Nanti setelah teman-teman pulih total, tidak apa-apa ya, tidak terjadi apa-apa lagi teman-teman. Karena asam lambung itu pertamanya dari pikiran kita yang terlalu banyak beban ya dulunya teman-teman. Terlalu tertekan pikiran kita, makanya kita tidak teratur. Itulah timbulnya asam lambung teman-teman. Naik ya, good anxiety psikomatis teman-teman. Jadi itu nanti akan menimbulkan 1001 sensasi. Sensasinya itu bermacam-macam teman-teman. Kalau kita hitung semua itu banyak sekali ya. Jadi kita rasakan kemarin itu seperti itu teman-teman. Yang ku hitung besar-besar tuh ya mungkin kurang lebih dari 100 ya. Itu yang emang besar-besar ya. Yang kecil-kecil itu banyak sekali, tidak kita hitung ya. Salah satunya mata ngeblur, kita keliengan teman-teman, keliengan. Di sini panas ya, panas, perut panas, dada panas. Nanti pindah ke tangan panasnya teman-teman, kayak kena cabai, ke kaki. Dada jantung kita ini berdebar ya teman-teman, kencang sekali ya, kencang sekali. Napas kita tuh sesak ya, sesak. Ginjal kayak sakit ya, sakit ginjal sini ya. Terus dada yang kiri tuh sakit tembus ke belakang teman-teman. Leher sini kaku karena ketegangan kita tadi ya, lantaran panik. Otot ini ketarik teman-teman, ketarik menjadi ada yang mengganjal ya, kaku. Terus tenggorokan sini tuh radang teman-teman, kayak ada apa ya, radang. Sakit gigi teman-teman, sakit gigi. Yang biasanya yang kena asam lambung ini lama-lama giginya ada yang keropos teman-teman. Walaupun yang besar sana tuh ya, yang geraham tuh ada yang keropos karena keserang gas naik tadi ya. Itu tidak apa-apa, udah biasa ya, tidak apa-apa teman-teman. Sakit gigi ini nanti ada juga telinga teman-teman sakit. Kalau kita kemarin serempak ya teman-teman, telinga sama gigi ini sakitnya bareng ya. Jadi kita tuh benar-benar menahan ya. Nanti sensasinya itu akan timbul, kita rasakan, nanti hilang.
datang lagi yang lain teman-teman, yang lain hilang lagi, datang lagi, terus seperti itu. Yang penting teman-teman tidak takut ya, tidak takut lagi. Sensasi itu datang tidak apa-apa, kita cuekin saja ya, tidak usah berobat kemana-mana ya. Walaupun sesak napas kita bawa kemana-mana, nanti akan sembuh dengan sendirinya ya. Seperti paru-paru sakit, kita cek, itu tidak apa-apa teman-teman, normal saja, cuman sensasi tadi ya. Walaupun teman-teman tuh ngeceknya kemana-mana, tetap aja tidak apa-apa ya. Itu sembuhnya dari kita sendiri teman-teman. Itu tadi masalah pola makan teman-teman, tolong dijaga dulu ya. Kalau masih proses pemulihan, pola makan dan pola pikirnya itu harus benar-benar kita bisa menghandle teman-teman. Terkadang tuh pikiran kita tuh menuju sendiri ke sana ya, padahal kita tidak memikirkan ke sana, tapi bisa mengarah ke sana sendiri teman-teman. Itu namanya yang melayang-layang ya, melayang-layang pikiran kita itu. Itu tidak apa-apa teman-teman. Teman-teman kalau pas melayang-layang itu ya dibuat gerak ya, gerak atau ngerjakan apalah, yang penting supaya kita tuh bisa mengalihkan pikiran tadi ya. Itu tadi pola pikirnya harus benar-benar kita jaga teman-teman, kalau masih proses penyembuhan ya. Karena pola pikir itu nanti akan datang dengan sendirinya ya. Pikir kita itu akan terkadang-kadang tuh emosi sendiri teman-teman. Jadi nggak ada masalahnya kita tuh langsung emosi sendiri ya. Itu udah wajar teman-teman, nggak apa-apa. Emosi itu datang dengan sendirinya, tidak apa-apa ya. Itu pola pikir harus dijaga teman-teman. Teman-teman tuh harus bisa mengolak-alik ya, mengotak-atik. Dan nanti terkadang itu teman-teman tuh berpikir ini ya, memikirkan sebulan yang lalu itu, nanti kita tuh akan menangis teman-teman, sedih sekali ya, sedih sendiri. Kalau membayangkan kenangan kita yang sebulan yang lalu itu bisa menangis teman-teman. Kalau masih ingat yang kemarin-kemarin tuh kita bisa menangis sendiri ya, sedih perasaan kita. Nah nanti ada lagi sensasi yang dinamakan gersang teman-teman, hampa ya. Hampa, kita melihat isi bumi ini sepertinya itu hampa teman-teman, seperti gersang. Itu udah kita rasakan ya teman-teman. Jadi kita melihat luar rumah ini terasa seperti gersang sekali teman-teman. Seperti harapan hidup itu udah males ya. Itu juga sebagian dari sensasinya itu teman-teman. Jadi teman-teman sekarang kan udah paham, udah kita ceritakan. Nanti kalau ada perasaan hampa ya nggak apa-apa ya, itu sebentar ya. Melihat siang hari kita keluar rumah tuh hampa sekali ya. Seperti ini teman-teman, gersang. Itu juga sebagian dari sensasinya ya. Kalau bisa teman-teman tuh yang ke-6 tadi, pola tidur teman-teman. Pola tidur itu akan cepat sekali proses penyembuhan mata ngeblur ya. Jadi kita tuh harus benar-benar tidur tuh jam 9 kalau enggak jam 10. Soalnya nanti tuh bangun ya teman-teman, sebentar-sebentar bangun. Kalau kita pas ngantuk tidur saja ya, nggak usah nunggu nanti apa nonton apa dulu, nggak usah. Kalau nanti udah lewat jam 12 malam, susah mau tidurnya tuh, susah sekali teman-teman. Tuh kalau dulu aku nyampe 3 hari 3 malam teman-teman, tidak bisa tidur ya. Jadi pikiran kita ini terlalu capek sekali, mata ngantuk tapi tidak bisa tidur. Tiap kita pejamkan mata tuh pikiran kita tuh kemana-mana ya, melayang-layang teman-teman. Nyampe aku tuh minumnya tuh obat penenang terus ya dari dokter. Habis itu di stop, tidak boleh lagi minum obat itu teman-teman. Itu obat keras katanya.
itu. Terus kita ke dokter dekat ya, dokter dekat kita, dia bilang sampai aku dibilang gila teman-teman. Mas ini udah gila, tapi gila kita ajak ngomong nyambung, dibilang seperti itu ya. Karena kita itu saking cemasnya, takut, panik tadi, nyampe-nyampe kita dibilang gila teman-teman dari sama dokter kita itu ya. Nah setelah itu kita ke bidan kita terdekat ya teman-teman. Itu nggak usah kemana-mana mas, walaupun mas tuh jauh-jauh sekali berobat, tetap aja sama mas. Intinya tuh sembuhnya dari kita sendiri. Nah, habis itu teman-teman baru kita tuh bisa ya mengolak-alik pikiran kita cari caranya supaya gimana sembuh itu ya itu tadi teman-teman. Ternyata itu tadi ya, kita harus cuekin sensasi yang datang itu, kita cuekin, nggak usah kita cek ya. Sakit paru-paru, sakit jantung berdetak kencang, sesak napas, mata ngeblur, leher kaku, pokoknya itu tuh tidak usah ya, tidak usah berobat kemana-mana, nanti teman-teman malah habis uangnya, hasilnya kosong. Nah itu saran saya tadi teman-teman. Intinya rahasianya itu tadi teman-teman, tidak usah takut soal penyakit ini. Jadi teman-teman tuh pasrah saja ya, tuh pasrah. Karena kemarin kita juga merasakan namanya les-lesan teman-teman. Les-lesan itu kayak pingsan ya, kayak kita itu roh kita tuh keluar dari raga kita teman-teman, yang namanya les-lesan ya. Jadi itu kemarin teman-teman, les-lesan tuh kita tuh tidurnya tuh kurasa jam 12 malam ya teman-teman. Sebelah kiri kita anak, sebelah kanan anak ya. Jadi kita tuh merasa keringet dingin tuh keluar semua teman-teman, keringetnya keluar semua. Kita menoleh ke kanan ke kiri ya, nengok anak itu langsung tangan kita gini sendiri ya, saya gini kan. Tahu-tahu pagi teman-teman, pagi tuh kita bangun lagi tuh melihat di pagi hari itu cerah sekali tuh, kita bilang alhamdulillah ya, alhamdulillah ternyata kita masih hidup. Jadi kita nggak usah takut lagi teman-teman. Kalau takut lama sekali ya proses penyembuhannya, karena gasnya tuh naik terus ya, semakin kita takut, panik, cemas, naik terus teman-teman. Jadi teman-teman tuh rahasianya tadi ya, tidak usah takut, jadi tidak usah cemas, tidak usah panik ya. Yang penting jaga pola makan, pola pikir, sama pola tidurnya itu dijaga. Kita diimbangi dengan olahraga teman-teman, supaya gerak, melatih otot kita yang kendor ya. Otot-otot kita tuh kan kendor, lemes. Nah itu kita latih. Dan kita sering-sering berjemur teman-teman, supaya kena panas terik matahari terus ya. Walaupun nanti keringet dingin tuh keluar semua ya nggak apa-apa. Kalau terasa dingin ya pakai kaos kaki nggak apa-apa ya. Intinya itu teman-teman, rahasianya tuh emang banyak sekali ya, harus diketahui ya. Kalau yang kau omongkan tadi teman-teman bisa mengeterapkan, mudah sekali buat proses penyembuhannya ya. Dan tadi teman-teman, karena asam lambung ini tuh cocok-cocokan ya obatnya itu. Dari herbal tuh cocok-cocokan, tidak harus itu aja ya. Ada yang cocok sama kunyit diparut, ada yang aci singkong, ada yang tepung dari kacang hijau. Kalau kita kemarin kita coba semua teman-teman. Jadi kita bikin aci singkong tuh 1 bulan full ya, bikin terus pagi siang sore, bikin terus teman-teman 1 bulan full. Setelah itu kita 1 bulan full minum kunyit ya, bikin terus 3 kali
sehari itu ya, kita campur madu. Habis itu teman-teman kita bikin dari lidah buaya ya. Itu kurasa ada setengah bulan lidah buaya, terus kita pagi siang sore lidah buaya supaya dingin ya perut kita ini sama dada. Karena dia tuh aktif ya, sel aktif, mengembalikan sel-sel kita yang udah kendor teman-teman. Jadi lidah buaya itu bagus sekali ya. Nah setelah itu teman-teman kita udah tahu triknya, harus cuekin sensasi itu, baru kita minum jeruk lemon teman-teman. Jeruk lemon, setelah itu kita berani ya makan apapun itu, merokok lagi, ngopi. Sekarang tuh tidak ada pantrangan lagi ya, kita makan semua karena udah bener-bener tahu triknya dan udah dinetralisir sama jeruk lemon tadi ya yang impor. Itu bagus sekali buat menetralisir gas asam kita yang berlebihan teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat ya buat teman-teman. Rahasianya itu harus benar-benar tahu supaya teman-teman cepat sembuh ya. Udah dulu ya teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.